Aku berlindung di bawah naungan kabak sayap-Mu. Aku tenang Tuhan di dalam perlindungan yang maha tinggi. Oh, pertolonganku ialah dari Tuhan, dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oh, Tuhan yang menjaga nyawaku, Tuhan yang menjaga keluar masukku. Tuhan ada di pihakku. Tuhan selalu baik, Tuhan sangat baik bagiku. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Oh ya Ralamaya Shikaralamo. Hanya satu pribadi yang kami muliakan di tempat ini. Hanya satu nama yang kami sanjung. Hanya satu nama yang kami sembah, yaitu Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Oh ya Ralamo ya se. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu ya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Oh Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu yeah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Oh, ya Rama, ya Serarabo. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Oh, ya Rama, ya Se. Ya Rama, ya Sende. Ya Rama, ya Rarabo. Ya Rama, ya Se. Ya Rama, ya Rarama, ya Sata. Haleluya. Oh, ya Rarama, ya Rarama, ya Se. Ya Rarabo. Layak disembah, layak disembah Tuhan. Satu nama yang kami sembah, satu nama yang kami tinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Oh, ya Raramo, ya Sande. Oh, ya Raramo. Haleluya. Oh, ya Raramo, ya Se, Raramo, ya Raramo, ya Se, Raramo. Hinararamo, ya Se, ya Raramo. Shikini maya namo. Hinararamo. Hinarara, ya Se. Oh, Roh Kudus. Haleluya.
Hanya satu pribadi yang kami agung-agungkan dalam hidup kami. Hanya satu pribadi yang kami cintai, yang kami sayangi, yang kami banggakan. Yaitu Engkaulah Yesus Kristus Tuhan kami. Kau layak terima segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Just you. Hanya Engkau Tuhan. Only you Jesus. Tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Kudus. Syarabo ya koya syere Bapa. kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Allah kita dahsyat saudara, amin. Amin saudara. Amin. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terbaik
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Engkau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Engkaulah Raja atas hidupku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap saudara melompat bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa? Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Amin. Layak terima pujian. Layak terima sembah kami. Amin. Engkau Allah yang hebat. Mari katakan bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Bisa lebih kencang lagi. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi. Raja mulia. Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Amin saudara. Amin. Bangga saudara. Haleluya, kita memiliki Yesus yang luar biasa. Amin. Amin saudara. Amin. Dan satu hal saudara, yang kita harus percayai saudara, Tuhan Yesus tidak pernah memusuhi kita saudara. Amin. Amin. Dia selalu ada di pihak kita saudara. Dan Dia menyertai kita. Dan jikalau Dia menyertai saudara, sungguh hal-hal yang ajaib
Tuhan pasti sediakan bagi kita. Amin. Tuhan pasti menjawab segala doa kita, saudara. Tuhan tidak pernah tidak menjawab, saudara. Karena kita adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Kita adalah anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan tak terbatas kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apapun kondisi kita, saudara. Satu hal, saudara. Percayai Tuhan. Percayai jalannya, saudara. Engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Tuhan sediakan bagi engkau. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena hebat kita, bukan, namun karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata. Oh ya, Horalabaya Shikaramo, Hiralaya Shadabo. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu Tuhan, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar Lebih dari yang ku doakan. Yesus, Lebih dari yang ku harapkan. dengan cara-Mu Tuhan. Caranya di waktu yang Terima kasih Tuhan. ku kan melihat Dia jadikan semua.
mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan cara di waktu yang aku melihat semuanya baik-baik saja. Ya, Yesus mendengar. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari dengan imanmu katakan Yesus, Yesus, Yesus. Yesus menjawab, Yesus menjawab. Dengan caramu Tuhan, dengan caramu, bukan caraku. Dengan caramu Tuhan, ku kan melihat. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yang terakhir, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Semuanya baik-baik saja. Oh, thank you. Thank you, Jesus. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan, Kau menjadi akses bagi kami untuk meraih, mendapatkan apa yang kami doakan, apa yang kami harapkan. Lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari apa yang kami harapkan, Tuhan. Engkau mendengar dan Engkau mengabulkan, menjawab semua doa itu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih. You are here. And I know I worship you and your blessing come on us. Thank you very much, Lord.
rama sanda gangari mori hara lava sende kongara lava rava ya sende kongara lava ya. Bebo barama ya sinde kengori lava lava rava ya si. Bebo barara rava 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 rava. Oh, hallelujah. Hallelujah. Touching us, Lord. Touching us, Lord, this morning. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Roh Kudus, oh terima kasih. Kami menghormati-Mu Tuhan. Dekorabasin, dekorabasakan, dekeorarabarabasi, dekongarialabayasi. Keorabasi, dekokakarambayasa, tangarikokaralabayasi. Sepekan ke depan bahkan untuk sehari ini Tuhan, kami punya doa-doa dan harapan-harapan. Tuhan, Kau telah mendengar doa-doa itu, bahkan lebih dari apa yang tidak kami doakan sekalipun Tuhan, Engkau akan menjawabnya. Dan Tuhan, kami akan melihat keajaiban-keajaiban, keajaiban ilahi yang supranatural terjadi dan mengalami di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, seberapapun pergumulan kami pada siang hari ini, melalui iman keyakinan kami yang kuat, bahwa Tuhan menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan, mari bersama katakan amin. Haleluya, shalom, selamat pagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you untuk worship team. Terima kasih, luar biasa kita diajak untuk ikut selebrasi bersama malaikat di surga. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, pasti kita semuanya ada kerinduan, ekspektasi kita ketika kita datang kepada Tuhan, tak lain adalah supaya doa kita itu dijawab Tuhan. Amin ya saudara ya. Tidak ada ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan please jangan jawab doaku dong. Pasti semua ingin dijawab. Helmi Yahya dalam sebuah podcastnya, kurang lebih dia mengatakan kepada interviewer, dia bilang bahwa, dan dia sebut seorang artis yang fenomenal, dia adalah Raffi Ahmad. Dia bilang, why is Raffi Ahmad only? Kenapa hanya Raffi Ahmad yang jadi sultan? Ya sebenarnya dia kaya iya. Dia sih main film dia segitu amat aja. Dia kalau lucu sih banyak yang lain lebih lucu dari dia. Dia tidak pernah kuliah. Tapi dia kaya raya katanya. What is the key of him? Helmi mengatakan apa sih kuncinya? Untuk Helmi, untuk Raffi Ahmad. Helmi mengatakan, whenever, kapanpun we chat him, ketika kita chat dia pasti jawab. Dia humble, dia low profile, dia pasti jawab. Kesibukan apapun Raffi Ahmad, ketika dia chat pasti jawab. Saudara, Tuhan itu lebih dari Raffi Ahmad. Ketika kita chat dia pasti dia jawab kita, saudara. Lebih kaya dari Raffi Ahmad. Lebih super dari Raffi Ahmad. But Lord always answer us. Tuhan itu selalu jawab kita. Ada 3 hal, ada 3 alasan Tuhan pasti menjawab doa Anda. Haleluya. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, dan di kota itu
ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seseorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Apa alasan kuat? Tuhan pasti menjawab doa Anda, saudara. Yang pertama adalah Anda itu umat pilihan Allah. Ini alasannya, umat Anda adalah umat pilihan Allah. Jadi dalam Mazmur 139 ayat 13, "Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku." Pilihan, saudara-saudara, itu artinya melalui proses penyortiran. Jadi memisahkan yang tidak baik kepada yang the best. Memilih, itu pilihan, tidak acak. Jadi kita itu adalah umat yang tidak masuk kategori diacak oleh Tuhan. Tapi kita itu dipilih loh, saudara-saudara. Artinya quality kita itu is the best. Jadi saudara-saudara, kalau kita is the best, artinya pilihan Tuhan itu tepat buat kita. Kenapa kita masih mengatakan, "Oh Tuhan, kenapa aku tidak seperti itu Tuhan?" Oh Tuhan. Kemudian mendakwa Tuhan seolah-olah tidak ada keadilan di dalam hidup kita. Ada seorang kakek di desa, kemudian ketika dia pergi ke ibu kota, dia mampir ke sebuah warung kecil, ya restoran kecil begitu. Dia makan siang di sana, saudara-saudara. Lalu dia berdoa dulu. Beberapa detik dia berdoa untuk makanan itu. Ya, ada beberapa kelompok SMO yang agak kurang ajar. Dia mendatangi kakek ini. "Hei Pak Tua, jadi masih ada ya di kampungmu itu kalau makan awalnya begitu?" Dia membuli kakek itu, saudara-saudara. Kakek ini kalem dan menjawab, "Oh enggak nak, masih banyak juga orang-orang biasa yang makan tidak harus berdoa." "Oh ya, kenapa kakek berdoa? Siapa mereka yang tidak memulai dengan berdoa?" "Ya ada kambing, ada babi, ada sapi, ada bebek, ada mentok dan lain sebagainya." Jadi saudara, kenapa kita perlu berdoa? Because kita adalah dipilih Tuhan. Alasan itulah yang mendorong kita untuk kita melihat perspektif keilahian Tuhan di dalam kita sebagai orang yang telah dipilih secara sempurna. Jadi apa sih tujuannya kalau begitu? 1 Petrus 2 ayat 9. "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Jadi apa tujuannya? Tujuannya kenapa kita ini menjadi umat yang dipilih, saudara? Yaitu tujuannya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia.
Bukan perbuatan-perbuatan yang besar dari negeri ini, bukan perbuatan-perbuatan yang besar dari gereja ini, it is okay. Bukan perbuatan-perbuatan yang besar dari tetangga kita, no. Perbuatan-perbuatan ajaib dan besar dari Allah, saudara-saudara. Itu tujuannya. Jadi itulah kemudian kita ditentukan menjadi serupa. Tapi bagaimana kalau kita tahu bahwa kita ini ditentukan oleh Allah, saudara? Ya, kita gampang aja. Bu Sarah, bagaimana kita itu tahu kalau kita ini ditentukan oleh Allah? Karena dari semula kita ditentukan. Yang kedua itu serupa dengan gambaran Yesus. Dan Yesus yang sulung kita urutan selanjutnya. Itulah kita tahu sekarang kenapa kita itu ditentukan. So kalau kita tidak masuk 3 kategori itu berarti kita tidak sedang ditentukan oleh Allah. Jadi bagaimana kita bisa mengerti kalau kita menjadi ditentukan oleh Allah. Sedangkan kita tidak serupa barangkali. Tentu bukan casingnya saudara-saudara keserupaan dengan Kristus. But about character. Karakter Kristus itu yang sama persis dengan hidup kita. Karya Tuhan itu yang harusnya sama dengan kita sebagai umat pilihan itu. Maka kita tahu, oh iya, aku ditentukan. It's God's choice. Ini adalah pilihan Tuhan sendiri. Karena sudah serupa. Di sebuah danau, saudara-saudara, di dalam danau itu ada beberapa kecebong. Ya sebenarnya banyak sih. Tetapi setiap hari kecebong ini berkurang. Bukan karena dimakan binatang air lainnya, saudara-saudara. Nah, suatu ketika ada seekor kecebong kecil yang agak badung sekali, nakal sekali. Nah, dia kemudian mencari tahu misteri itu. What happened? Apa sih yang terjadi di sana itu apa sih? Semacam Sherlock Holmes setelah dia mau mencari tahu misteri itu. Kemudian dia mencoba naik ke bunga lili, saudara-saudara. Teratai. Lalu dia terjun lagi ke air itu, ke danau. Nothing happened. Tapi kenapa? Jadi teman-temannya itu kalau naik, kemudian dia tidak kembali. Mereka tidak kembali. Terus berkelanjutan dari hari ke hari. Nah besoknya, penasaran itu, si kecebong kecil ini, pagi-pagi naik di daun water lily itu kan. Lalu karena anginnya berhembus spoi-spoi dan kehangatan cahaya matahari itu membuat dia terlelap. Dia kemudian tidur, lalu ngorok begitu, saudara-saudara. Nah, sementara beberapa detik ke depan, tiba-tiba tubuhnya itu berubah. Tumbuhlah sayap yang berkilauan, ada ekornya yang panjang, lalu bentuknya sudah berubah. Jadilah dia seekor, saya sebutkan, capung, saudara, capung. Dia berubah menjadi capung. Dan dia terbang kemana-mana. Dia kaget, Masya Allah, tubuhku nih berubah. Aku punya sayap, keren, aku bisa terbang. Lalu capung yang dari kecebong tadi, saudara-saudara, dia mau terjun, masuk ke danau, tidak bisa. Naik lagi, tujuannya apa? Ngasih tahu teman-teman yang ada di danau di bawah sana, ternyata kita berubah begitu. Tapi tidak bisa, saudara-saudara. Ketika kita menjadi berubah sama seperti Kristus, maka kita tidak lagi hidup di dalam hal yang lama, saudara. Karena ciptaan baru sudah datang. Dan ketika bersama Kristus, serupa dengan gambaran Kristus, kita lebih leluasa. Can fly, bisa terbang ke sana.
bisa terbang ke sini, dia bisa melihat dari ketinggian, melihat hal yang kecil-kecil, karena dia berubah. Kita ditentukan dan mirip serupa, itu bukan berarti wujud kita yang berubah, saudara-saudara. Tapi karakter kita harus berubah, katakan amin. Haleluya, serupa dengan gambarannya, serupa dengan Kristus. Jadi yang kedua, apa alasan kuat? Tuhan pasti menjawab doa Anda. Karena sebuah keadilan Allah. Bisa dibantu Mbak Meme? Ya, alasan kedua adalah keadilan Allah. Allah memiliki keadilan bukan berarti Allah itu bagi roto. Kalau anaknya 3, semuanya porsinya sama. Semuanya dikuliahin sama. Semuanya difasilitasi sama. Semua dibukain usaha yang sama. Tapi ternyata keadilan Allah itu tidak demikian, saudara-saudara. Maka kenapa ada siang, ada sore, ada pagi, ada subuh. Kenapa ada hujan, kenapa ada musim gugur, musim semi, musim panas, musim dingin. Kenapa begitu? Itulah keadilan Allah. Saya tanya kepada anak-anak sekolah minggu. Menurut anak-anak nih, Tuhan ciptakan neraka ya? Iya Pak. Neraka bagus enggak sih? Hampir semua menjawab, tidak bagus Pak. Kenapa? Ya panas Pak. Ya itu mengerikan Pak. Ya ini. Semuanya hal yang menakutkan. Surga? Oh surga enak Pak. Bagus Pak. Saudara-saudara, bahwa surga dan neraka itu sama bagusnya, saudara-saudara. Hanya saja surga itu baik bagi mereka yang terima Kristus sebagai penyelamat mereka. Dan neraka itu bagus bagi mereka yang menolak Kristus sebagai Tuhan mereka. Maka keduanya sepadan. Hanya posisi lain. Karena menentukan pilihan itulah berakhir kepada satu tujuan yang berbeda. Jadi keadilan Allah dinyatakan dengan mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Pak guru di sekolah mempunyai seorang murid yang pandai sekali. Selalu ranking. Belum pernah dia dapat nilai yang ya 80, 85 belum pernah. Nilainya A, semuanya A. Waktu ujian bahasa Inggris, kaget wali kelas ini. Bud, namanya Budi. Kenapa sih lo kalau semua itu bisa kau kerjain dan kau termasuk anak yang hebat di kelas ini, bahasa Inggrismu kok jelek? Si Budi menjawab, iya Pak Guru, soalnya kan saya orang Indonesia asli, jadi saya tidak bisa dan tidak mengerti bahasa Inggris. Kita tidak dipisahkan oleh status di mana kita warga apa, masyarakat seperti apa. Tetapi ketika kita telah memutuskan diri kita menjadi kewarganegaraan surgawi, bahwa kita telah menjadi kewarganegaraan surgawi, dan Dia Allah memfasilitasi kita. Sebab keadilan Allah itu terletak di sana. Sehingga keadilan Allah dinyatakan dengan memberikan penghargaan atas setiap perbuatan baik yang kita kerjakan. Saya akan membacakan dalam Wahyu 16, saudara. Wahyu 16 ayat 5. Wahyu 16 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar malaikat berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada. Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah.
Hal itu wajar bagi mereka. Hal itu wajar bagi mereka. Itu adalah keadilan Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagaimana cara kita untuk bisa menerima apa yang sedang kita harapkan, apa yang sedang kita doakan? Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kalau kita minta maka diberi, kalau kita mencari mendapat, dan mengetok maka pintu dibukakan. Ini adalah usaha aktif saudara yang tidak diam saja. Yang hanya, oh aku anak raja kok, pasti Tuhan kasih deh. Aku tidak perlu ketok pintu, tidak perlu minta, tidak perlu mencari. Ini Tuhan mengatakan bahwa mintalah, carilah, dan ketoklah pintu itu. Tapi meminta kepada siapa sih sebetulnya saudara-saudara? Itu kembali kepada pilihan lagi. Tapi telah dikerucutkan bahwa kita menjadi umat pilihan, umat tebusan dan keadilan Allah, maka kita telah dipandu. Meminta kepada yang murah hati dan yang memiliki sumbernya. Kalau tidak murah hati dan tidak memiliki sumber, bagaimana kita bisa meminta dan menerima? Meminta, oke. Tapi belum tentu kita menerima, saudara-saudara. Karena salah memintanya. Sebab yang kita datangi dan kita mintai tidak murah hati dan tidak memiliki sumbernya. Lalu kita harus mencari tempat yang tersedia barang-barang itu. Bagaimana mungkin kalau Bapak Ibu Saudara mau membeli resep kue atau membeli bahan makanan, Bapak Ibu perginya di toko besi. Itu salah lokasi dan gagal mendapatkannya. Sekalipun kita membawa uang yang banyak, tapi tentu tidak akan mendapat. Karena salah tempat ternyata. Yang dicari tidak ada. Dan mengetuk pintu. Di mana sang pemilik rumah itu ada di rumah itu. Tuhan Yesus itu kan 24 jam sehari. 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun. Dia di sana saudara. Dia tidak pernah rehat sedikit pun. Jadi kapanpun kita bisa ketok pintu. Jadi kita tidak perlu membatasi, sebaiknya Anda itu kalau berdoa jam 000. Itu pasti lebih banyak dan punya potensi dijawab Tuhan. Dari mana? Apakah waktu itu Tuhan sedang begadang? Tidak saudara. Kita setiap saat bisa ketok itu pintu. Ibu-ibu di sebuah desa, saya kembali ke sebuah desa. Dia bawa ini saudara-saudara, light, bawa lampu ditaruh di jidatnya begitu. Dan membawa kaca pembesar. Dia mondar-mandir di halamannya ke sana ke sini, ke sana ke sini, puter lagi. Tetangganya tanya, "Bu, sedang cari apa sih? Saya perhatikan tadi kok mondar-mandir. Cari apa sih?" Ini Jeng, saya itu kehilangan jarum. Hilangnya di mana, Bu? Di dapur. Kok nyarinya di halaman, Bu? Ya ora ketemu toh. Kalau saja saudara, kita mencari di tempat yang salah, bagaimana mungkin dengan alasan karena di halaman itu lebih terang cahayanya, sedangkan di dapur agak gelap. Itu bukan alasan untuk mendapatkan sesuatu yang kita akan temukan. Sebab persediaan itu di tempat yang tepat. Puji Tuhan saudara, di sini ada banyak perkembangan. Dan orang bersaksi. Di gereja itu saya diubahkan. Di gereja itu saya mendapatkan pemulihan. Di gereja itu saya mendapatkan terobosan.
saya sangat meyakini tempat ini tepat bagi mereka yang sedang mencarinya. Apakah Tuhan tidak memiliki keadilan sehingga hanya di tempat ini? Oh bukan, pasti penjelasannya akan rumit dan panjang. Saudara-saudara, menjawab doa adalah Tuhan menepati janji-janjinya. Menepati janji adalah bukti bahwa Tuhan itu adil. Dan masuk ke alasan 3, kenapa kita dan kenapa Tuhan pasti menjawab doa Anda. Karena Anda itu bertekun. Bertekun itu gigih, saudara. Telaten, rajin. Dan dilakukan bukan karena paksaan. Hari Selasa lalu, Pastor Sarah mengatakan pada staf, hei kalian ya, kalau masuk menara, itu bukan karena ngisi kuota. Tapi masuklah bertemu dengan yang punya berkat itu loh. Jangan hanya memenuhi jam saja. Barangkali kita begitu, barangkali. Karena kemudian kita tidak bertekun. Nah, kita didorong untuk tekun, bertekun. Ketekunan adalah salah satu prinsip penting dari doa yang diajarkan Yesus kepada kita adalah tekun. Ketekunan adalah berkeras hati dan sungguh-sungguh. Lalu dalam Alkitab bertekun adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Tekun. 2 ekor katak berada di dalam sebuah tempat yang cukup besar bagi dia. Di sana dia terjebak dan tempat itu ada keju. Kemudian 1 ekor katak ingin keluar dari tempat itu. Tapi karena di situ ada keju dan pasti dia tidak bisa melompat karena kakinya sangat licin kena keju. Satunya berusaha tapi pelan. Yang satunya mengatakan, "Hai bro, ayo cepat kita melompat. Kenapa kau melompat itu pelan-pelan?" Ya, tenang saja. Katak yang melompat dengan sangat kuat, melompat, itu akhirnya dia kecapean, lemes. Dan katak itu mati. Sedangkan katak kedua yang pelan, lompat pelan. Dia tahu bahwa nanti keju itu akan membeku dan keras, dia akan naik ke keju itu. Lalu dia dengan mudah melompat keluar. Kadang-kadang keinginan yang kuat itu sepertinya supaya segera mendapatkan hari ini. Tetapi ingat bahwa ada waktu Tuhan yang tepat dan cara Tuhan terbaik untuk menjawabnya. Jadi artinya saudara-saudara, ketekunan itu jangan didorong oleh terburu-buru dan karena kita sedang memaksakan diri. Sehingga kita kelelahan. Tetapi lakukan dengan continue, dengan konstan, lakukan dengan sungguh-sungguh dan pasti akan menuai hasilnya. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Kami mengundang tim musik untuk naik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini saudara, kita membawa beban dari rumah barangkali, pasti. Dan kita sedang menantikan perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau menjawab, aku Tuhan. Jika itu saudara, dan jika itu adalah Anda, maka waktu Tuhan, waktu yang kairosnya Allah terjadi kepada saudara.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti tiba-tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Telah tiba waktumu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara, pergumulan-pergumulan kita masing-masing tidak akan sama. Tetapi esensinya adalah sama, bahwa kita ingin meraih apa yang sedang kita doakan dan apa yang sedang kita harapkan. Tetapi mari kita mengingat saudara-saudara bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih Allah. Amen. Dan keadilan Allah itu adalah mutlak. Saudara-saudara, kita telah mengerti, mengetahui, dan aksesnya adalah Kristus. Amen. Melalui keyakinan kita. Janganlah kita kemudian kendor. Dan kemudian tidak ada lagi rasa bertekun di dalam Tuhan. Tuhan akan menantikan kita dengan ketekunan secara serius. Let's sing this song. Mari kita nyanyi lagu ini. Referensinya saja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Lagu ini saudara, yakini bahwa itu akan terwujud bagi saudara. Dan saudara akan menerima itu. Ku tetap percaya waktu Tuhan. Oh, waktumu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap
Tiara lama kantang dari arabaya se. Devora bakanta debe korea sekende arabaya se. Lama sangat ikongara balabaya. Debe kongaria balabaya sangat ikongara balabaya. Deba kantang dari arabaya se kongaria balabaya sangat ikongaria balabaya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami selalu melihat keajaiban itu selalu datang. Tetapi kami juga bukan hanya sebagai seorang pelihat keajaiban. Tetapi biarkan kami juga menjadi orang yang mengalami mujizat itu. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa keadilan-Mu itu mutlak. Your justice is absolutely. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yang saat ini sedang merindukan untuk segera melunasi hutang-hutang itu. Tuhan, Engkau memiliki kuasa. Dan ketika hal itu terjadi, usaha kami dibangun, dibangkitkan, dipulihkan. Dan bisa segera melunasi hutang itu. Tuhan, kami bergumul karena sakit penyakit yang sudah cukup lama. Tuhan, firman-Mu telah menerobos hati pikiran dan iman kami. Kami memperoleh kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami bergumul saat ini untuk keluarga. Barangkali kurang cakap keluarga, kurang harmonis keluarga. Yes Lord, kuasa-Mu meneguhkan setiap keluarga-keluarga. Kami mengucap syukur. Diberkati Tuhan untuk pelayanan-pelayanan setiap anak-anak Tuhan. Setiap hamba-Mu yang melakukan pelayanan Tuhan. Ada kuasa Allah yang menyertai. Dan tanda-tanda heran itu menyertai. Terima kasih, terpuji nama-Mu Bapa. Sebab Engkau ajaib dan kudus. Kuduslah Tuhan. Kami bersyukur, kami menerima keajaiban itu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Mari Pak Andre. Silakan. Diberkati saudara, amin. Amin. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Imani saudara apa yang Tuhan telah janjikan saudara. Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Amin. Yang penting percaya saudara. Jangan pikir carane saudara. Kita kalau mikir carane tidak bisa saudara. Karena cara Tuhan itu luar biasa. Cara Tuhan itu ajaib. Yang penting beriman, setia, tekun kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan saudara. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada saat ini.
Bapa di surga, terima kasih Bapa, karena Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau hebat bagi setiap kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan persembahan, kami mau mengembalikan persepuluhan, kami mau menabur Tuhan lewat misi, lewat pembangunan, lewat peduli kasih di tempat ini. Kami berdoa berkati setiap kami yang memberi pada saat ini. Ya biarlah segala pemberian ini Tuhan menjadi ladang yang luar biasa untuk pekerjaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk jam ibadah pada siang hari ini, untuk waktu peristirahatan pada siang hari ini. Kami menikmati hadirat dan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak lelah-lelahnya untuk menjawab setiap doa-doa kami. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memakai Pak Yudi lebih lagi. Berikan kekuatan, berikan kesehatan dimanapun beliau berada. Berkati seluruh keluarganya. Kami juga berdoa untuk Bu Sarah yang saat ini berada di Surabaya. Kami serahkan Bu Sarah di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, kembali ke Klaten dalam keadaan sehat. Kami juga sepakat dan sehati pada siang hari ini. Kami membawa doa untuk rencana perayaan ulang tahun gereja yang akan diadakan pada nanti bulan Agustus. Kami mengucap syukur untuk mujizat-mujizat yang telah Engkau berikan kepada panitia. Kami berdoa untuk semua tim yang akan bergerak untuk merayakannya. Kiranya Tuhan berikan kesatuan, kesepakatan, satu visi dan satu misi. Bapa, kami juga membawa bangsa dan negara kami di tengah-tengah persiapan untuk melakukan pemilihan presiden. Kami serahkan keamanan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Engkau adalah Allah yang sudah memilih pimpinan negara ini Tuhan. Dan kami percaya apapun yang Engkau pilih itu semua yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan mereka ke dalam tangan pimpinan-Mu. Sebentar kami hendak berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan pimpin kami di dalam perjalanan, sampaikan kami di rumah dalam keadaan selamat, dan kami serahkan sepanjang minggu ke depan hari-hari kami di dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan damai dan membawa berkat Tuhan yang besar. Dan Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu Saudara
Tuhan menyinari Bapak dan Ibu Saudara dengan wajahnya. Dan Dia memberikan kasih karunia kepada Bapak Ibu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak dan Ibu Saudara dan memberinya damai sejahtera. Semua yang diberkati Tuhan, mari kita bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.